Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ma Xiaotao panik setelah memberikan perintahnya. Ia segera melompat ke langit dan sayapnya mengepak dengan kuat saat dia dengan cepat kembali ke kota matahari terbit. Ma Xiaotao tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika pedang kerinduan menyapu langit. Alasan mengapa dia merasa tidak nyaman bukan karena itu berasal dari kejauhan, tetapi karena itu datang dari belakangnya. Jangan bilang bahwa adik laki-lakinya tidak meninggalkan kota mata terbit dan dia masih di dalam sana. Ma Xiaotao tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia dengan cepat bergegas kembali ke kota matahari terbit. Wu Yu sudah mati. Dia meninggal begitu saja. Dia meninggal tanpa melepaskan kekuatan pertempuran apapun. Namun kematiannya juga menyentak penatua ketiga. Penatua keempat juga terbang kembali dari jauh. Cincin rohnya yang keempat dan kesembilan terlihat berkedip. Yu Hao telah pergi ke kultivasi tertutup selama beberapa bulan dan menggabungkan semua kekuatannya. Ia telah dengan sempurna menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya melalui koneksi emosinya untuk membentuk tiga keterampilan hebatnya yang merupakan ekspresi terkuat dari emosinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan terinfeksi olehnya jika mereka tidak mampu menahan invasi kekuatan spiritualnya. Setelah melepaskan pedangnya, Wu Yuhao sudah menangis. Dia membentuk bentuk hati di udara dan semua cahaya ditarik pada saat ini. Ada jantung tambah di tengah telapak tangannya. Itu adalah hati emas. Bahkan permata yang paling mempesona di dunia tidak bisa dibandingkan dengan cahaya dari hati emas ini. Hati emas ini mewakili hati yang tulus. Itu dipenuhi dengan cinta abadi dan kenangan. Wu Yuhao menutup matanya. Pada saat ini hanya ada satu sosok di benaknya. Tidak ada orang lain atau hal-hal yang dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah tenggelam dalam pikirannya tentang Wang Dong'er. Dong'er, Dong'er, Dong'er. Dia dengan lembut memanggilnya. Dia tampak melihat Wang Dong'er dan bagaimana dia telah mengorbankan hidupnya untuknya tanpa ragu-ragu. Dong'er, Dong'erku. Saat dia memanggil, hati emas yang bersinar itu perlahan bergerak maju saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Di langit, awan mengalami perubahan dari gemuruh bergemuruh. Setelah gelap gulita memenuhi langit, tiba-tiba itu menyala. Cahaya berasal dari sumber yang tidak diketahui, tetapi itu membentuk bentuk hati. Sinyal dari semua alat jiwa pengintai yang telah dilepaskan Legiun Seluruh Jiwa Tiran Jahat. Semuanya tercampur aduk. Pada saat berikutnya, susunan formasi internal mereka pecah dan semua dihancurkan. Hati besar dan tampaknya tak terbatas itu selaras dengan hati emas di telapak tangan Yu Hao. Di belakang jantung di langit, tampaknya ada wajah cantik yang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di tanah dengan tatapan lembut. Dong'er, aku akan selamanya merindukanmu. Bahkan jika aku pergi ke dunia lain, selama masih ada jejak rohku yang tersisa, aku akan selalu mencintaimu, Dong'er. Saat Wu Yuhao mendorong telapak tangannya dan kedua hati itu bergema satu sama lain. Sepertinya cahaya yang mengalir tak terhitung bersinar. Di belakang punggung Wu Yuhao hanya ada kenangan tentang dia dan Wang Dong'er dalam cahaya yang mengalir itu. Haodong pula milik Wu Yuhao ini dilepaskan. Ini adalah serangan terakhir dari tiga keterampilan hebat Wu Yuhao. Di langit dan bumi luar biasa dan perasaan cinta itu murni memenuhinya. Jantung di telapak tangan Wu Yuhao membesar beberapa kali lipat dan benar-benar menelannya dan Wang Shu'er. Dua hati antara langit dan bumi semakin dekat dan kemudian bergabung bersama. Pada saat ini, penatua ketiga dan penatua keempat harus mundur dengan cepat. Bahkan dengan kultivasi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa akan terluka secara kritis
Jika mereka tersentuh oleh cahaya berbentuk hati ini, hati bergabung di langit dan membentuk hati yang bahkan lebih terang dari matahari. Itu sempurna tanpa cacat. Cahaya berbentuk hati tiba-tiba ditarik dan jantung besar yang awalnya berdiameter beberapa ratus meter tiba-tiba menyusut dengan diameter hanya sekitar 50 meter. Detik berikutnya, hati yang besar ini tiba-tiba mengangkat bulu yang mempesona yang melesat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, baik Wu Yuhao dan Wang Shu'er menghilang tanpa jejak. Mereka bukan satu-satunya menghilang. Nan Shushu dan Nan Kyukyu yang keduanya ditahan oleh jaring petir penatua ketiga sebelumnya juga telah menghilang. Jaring penatua ketiga seperti lelucon di depan Haodong Plam milik Yu Hao. Penatua ketiga dan keempat keduanya linglung. Semua yang terjadi sebelumnya seperti mimpi bagi mereka. Itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Wu Yuhao dan Wang Shu'er adalah raja jiwa dan sagi jiwa. Meski mereka luar biasa di antara orang-orang biasa dan bahkan para mas roh, berapa banyak lawan yang mereka berdua hadapi. Mereka telah bertarung dengan lebih dari 100 instru jiwa elit, seorang instru jiwa kelas 9, seorang Feng Hao Doulo, dan seorang Doulo jiwa yang merupakan mas roh dari tipe spiritual yang kuat. Apa hasil akhirnya? Doulo jiwa terbunuh. Para instru jiwa elit jatuh dari langit, berada dalam kondisi kritis, dan kedua Feng Hao Doulo hanya bisa menonton tanpa daya ketika mereka melarikan diri, tidak bisa menghentikannya. Tidak ada yang akan percaya ini. Semua ini terlalu aneh dan mengejutkan. Penatua keempat terbang di depan penatua ketiga dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Kemampuan apa yang baru saja dia ungkapkan? Menakutkan. Aku punya perasaan bahwa aku akan terbunuh jika dia menggunakan ketiga gerakan itu padaku sebelumnya." Penatua ketiga menepuk pundak penatua keempat dan berkata, "Lupakan saja. Dia dikutuk. Tidak peduli kemampuan apapun yang dia miliki sejak dia menyulut lautan spiritualnya. Ayo pergi juga. Kita tidak tahu bagaimana kondisi wanita suci dan yang lainnya." Ya, Yu Hao kini dikutuk. Tatapan Yu Hao dipenuhi dengan kelembutan. Nan Kyukyu, Nan Shushu dan Wang Shu'er bisa dengan jelas melihat wajah Wu Yuhao karena mereka dilindungi oleh cahaya berbentuk hati. Tetapi mereka tidak bisa merasakan perlawanan dari dunia luar. Di atas Wu Yuhao, sosok yang identik itu masih menyala, namun itu tampak sedikit ilusi dibandingkan dengan sebelumnya. Ketiga wanita itu tahu bahwa Wu Yuhao akan benar-benar hancur jika itu habis terbakar. "Apakah kamu melakukan ini hanya untuk memberitahuku bahwa hanya dia yang ada di hatimu?" Wang Shu'er masih beristirahat di punggung Wu Yuhao dan memeluknya erat-erat. Untuk beberapa alasan, dia menjadi sangat rapuh sekarang. Dia seperti vas kaca yang bisa dihancurkan berkeping-keping. "Apakah kamu melakukan ini hanya untuk memberitahuku bahwa hanya dia yang ada di hatimu?" Wang Shu'er masih beristirahat di punggung Wu Yuhao dan memeluknya erat-erat. Untuk beberapa alasan, dia menjadi sangat rapuh sekarang. Dia seperti vas kaca yang bisa dihancurkan berkeping-keping. Dia tidak lagi tampak kuat atau memiliki semangat juang. Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Tidak, Yu'er, bukan hanya dia di hatiku, kamu juga ada di hatiku. Hanya saja aku tidak berani mengakuinya." Tubuh Wang Shu'er bergetar hebat dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dari punggung Wu Yuhao. Suaranya bergetar sekarang. "Aku ada di hatimu." Wu Yuhao mengaku dengan lembut dan menarik Wang Shu'er ke depannya. Dia dengan lembut memeluknya dan membiarkannya bersandar di tubuhnya. "Ya, aku memilikimu dan Dong'er di hatiku. Aku hanya tidak berani mengakuinya selama ini. Mungkin aku adalah alasan mengapa Dong'er tertidur dan mengapa kamu kesakitan. Jika aku menghadapinya dengan baik sebelumnya, hal-hal mungkin akan berbeda. Manusia adalah makhluk emosional. Aku tahu kamu menyukaiku. Ketika aku mengetahui bahwa kamu memetik rumput kerinduan patah hati untukku, hatiku akhirnya terbuka untukmu. Aku mencoba menyembunyikannya dan tidak menghadapinya, dan menyimpan semua cintaku untuk Dong'er, namun aku tidak dapat menyangkal keberadaannya. Maafkan aku, Kyu'er. Aku orang jahat. Aku telah menyakitimu dan Dong'er. Jika surga memberiku satu kesempatan lagi,
Aku hanya akan memiliki dua pilihan. Entah aku akan memilih untuk meninggalkan kalian berdua, atau aku akan memikirkan cara untuk menjaga kalian berdua di sisiku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Yuer, kamu tahu, aku sebenarnya sangat senang sekarang. Aku sangat merindukan Dong-er. Aku benar-benar ingin kembali menemuinya. Aku sudah merencanakan semuanya. Setelah misi ini selesai, aku akan kembali ke Sekte Hautian untuk melihatnya. Namun, aku khawatir tidak bisa pergi sekarang. Jika kamu punya waktu, kunjungi dia atas namaku. Jika dia bangun, katakan padanya bahwa kamu adalah kakak perempuannya dan bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Bantu dia melupakanku. Yu Hao, teriak Wang Yu'er. Ini adalah pertama kalinya Wu Yu Hao melihatnya begitu tak berdaya setelah sekian lama dia mengenalnya. Namun, ada perasaan bahagia di air matanya. Wu Yu Hao memeluknya lebih erat dan bergumam. Untuk beberapa alasan, aku merasa bahwa kamu dan Dong-er adalah orang yang sama di waktu yang sama. Namun, kamu muncul pada periode yang berbeda dalam hidupku. Akan lebih baik jika hanya satu dari kalian yang ada. Yu'er, aku minta maaf. Wang Yu'er dengan lembut menggelengkan kepalanya. Jangan minta maaf. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku adalah orang yang memaksa diriku ke dalam hidupmu. Tanpa aku semua ini mungkin tidak akan terjadi. Sebenarnya aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Aku tahu bahwa kamu ingin mengorbankan diri untuk menyelamatkanku. Namun aku masih membencimu sampai kamu mengatakan padaku bahwa aku di dalam hatimu. Aku bisa merasakan ketulusanmu. Cintaku padamu akhirnya terbayarkan. Wang Yu'er berdiri tegak di pelukan Wu Yu Hao saat dia berbicara, dan karena itu mereka menatap mata satu sama lain saat dia menggenggam bahu Wu Yu Hao dengan kedua tangannya. Apakah kamu pernah mencium Dong-er sebelumnya, Yu Hao? Wang Yu'er tersenyum. Wajahnya yang sangat mempesona bersinar cerah seperti 100 bunga yang mekar. Wu Yu Hao mengangguk ringan. Wang Yu'er secara bertahap menutup matanya. Dia mengangkat kepalanya dengan lembut dan bibir merahnya tampak indah dan memikat ketika dia berbisik, "Cium aku." Wu Yu Hao terkekeh. Dia bisa merasakan kelemahannya sendiri, semua kekuatan yang dia miliki sepanjang hidupnya akan segera berakhir. Mereka telah melakukan perjalanan lebih dari 50 km dalam waktu sesingkat ini. Bahkan Feng Hao Dolo tidak dapat menemukan mereka kecuali melakukan perburuan skala besar. Kehangatan dan gairah yang tak terkatakan langsung menjalar dari bibir Kier. Yu Hao sudah sangat lemah dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedikit linglung. Pada saat itulah ketika mereka saling mencium, dahi mereka bersentuhan, mata takdir terbuka. Pada saat itu Wu Yu Hao merasa seolah-olah seluruh otaknya akan meledak dan adegan aneh terlintas di benaknya satu demi satu. Dia melihat hutan besar yang lebat, tempat pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya yang tinggi ke langit menghalangi sinar matahari sepenuhnya. Di dunia di mana tanaman ada di mana-mana, ada sosok emas kecil berbaring bersujud di tanah. Ini adalah... Bukankah kamu selalu penasaran tentang mengapa Dong-er dan aku terlihat identik? Dan mengapa aku terlihat sangat mirip dengan Dewi Cahaya yang dihasilkan oleh keterampilan fusi jiwa bela diri bersamanya? Alasannya adalah karena aku muncul di hadapan kalian berdua sesuai dengan apa yang tampak seperti Dewi Cahaya dalam ingatanmu. Apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Sosok emas kecil itu secara bertahap mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu, Wu Yu Hao merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh palu besar. Semua keraguan, kecurigaan, dan ketidaktentuan di benaknya tiba-tiba hilang pada saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Dong-er dan mengapa dia lebih dekat dengan Dewi Cahaya di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Wang Yu'er bisa bergerak di hutan Stardot tanpa halangan dan mengapa dia memiliki perasaan aneh terhadap binatang buas. Ke titik di mana dia akan menyelamatkan beruang cakar teror emas gelap. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan perasaan akrab dan mengapa dia
memiliki mata takdir seperti yang dia miliki. Dia akhirnya mengerti mengapa Wang Shur akan selalu muncul di sisinya setiap kali dia dalam bahaya. Yu Hao akhirnya mengerti mengapa dia tahu segalanya tentangnya dan mengapa dia begitu akrab dengannya dan mengapa dia terus muncul di sampingnya. Itu karena dia bukan manusia. Itu karena Wang Shur adalah orang yang memberinya mata takdir. Itu karena dia adalah orang yang mengendalikan takdir dan adalah utusan takdir. Itu karena dia sudah lama tahu segala ingatannya. Dan itu karena dia adalah singa emas bermata tiga. Wang Yu'er adalah monster roh keberuntungan dari hutan Stardo. Singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga telah meninggalkan kesan mendalam di dalam dirinya di hutan Stardo dan telah memberinya mata takdir. Singa mengendalikan takdir dan kekayaan seluruh hutan Stardo dan sangat bermanfaat dan membantu semua monster roh lainnya di dalam hutan. 10 besar monster roh dan monster roh yang setingkat kekuatannya melindunginya di hutan Stardo. Shu'er sebenarnya adalah singa emas bermata tiga. Lautan spiritual Wu Yuhao akan dibakar sepenuhnya pada saat ini. Tetapi informasi yang tiba-tiba ini menyebabkan rohnya bergetar. Dari semua keheranan itu, dia baru saja akan menyerahkan permaisuri es, permaisuri salju dan Tianmeng kepada Shu'er. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain berhenti. Shu'er, kamu... Ya, aku adalah singa emas bermata tiga. Aku singa emas bermata tiga yang bodoh, yang mengembangkan minat padamu dan melangkah ke dunia manusia. Ketika kamu dengan paksa mencetak mata takdirku, kamu ditakdirkan untuk menjadi kutukan takdirku. Ketika kamu membaca ingatanku saat itu, aku melakukan hal yang sama kepadamu. Kamu hanya dapat melihat hutan agung dan menjemukan, hutan besar Stardo. Tetapi dalam ingatanmu, aku melihat banyak aspek dan ekspresi kemanusiaan. Dan aku melihat keindahannya. Aku berbeda dari monster lainnya. Aku bahkan tidak dibatasi oleh takdir. Dan aku tidak memiliki hambatan pada usia 100.000 tahun seperti yang mereka miliki. Aku dapat terus hidup jika aku mau. Dan meskipun aku tidak bisa menjadi sekuat Tian dan yang lainnya, bahkan diktator sejati yang tertidur di hutan Stardo akan merawatku dengan baik. Dia tidak akan membiarkan bahaya datang padaku. Tetapi aku mengalami terlalu banyak kebosanan dalam beberapa ribu tahun kehidupanku. Bagaimana aku bisa menahan rasa penasaran itu setelah melihat keindahan kemanusiaan? Karena itu aku menggunakan satu-satunya kesempatan yang aku miliki seumur hidup untuk berubah menjadi manusia. Dan aku menjadi Dewi Cahaya yang ada dalam ingatanmu. Setelah transformasiku, aku ditakdirkan untuk hanya dapat berubah antara singa emas bermata tiga dan Dewi Cahaya, dan bahkan namaku Wang Yu'er dibuat berdasarkan nama Wang Dong. Aku berjalan ke duniamu dan aku menggunakan sebagian darah naga emas di tubuhku dan meniru naga emas. Dunia manusia begitu baru dan menarik bagiku, tetapi pada saat yang sama juga sangat asing. Perlahan-lahan aku mulai merasa takut setelah kebahagiaan dan keingintahuanku yang sangat singkat. Karena aku tidak mengerti kamu dan segala sesuatu tentang dunia manusia sama sekali. Bahkan aku tidak tahu mengapa aku pergi ke Akademi Shrek seperti itu dan mengapa aku muncul di hadapanmu. Kita bertemu lagi, tetapi aku telah menjadi manusia. Kamu tidak mengenaliku, tetapi aku mengenalimu. Dan perasaan itu begitu aneh dan ajaib pada saat yang sama. Mungkin karena hubungan antara mata takdir kita. Ketakutanku menghilang ketika aku berada di sisimu dan aku merasa sangat aman dan terjamin. Karena itu aku memasuki Akademi Shrek dan tiba di sisimu. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjalani hidupmu dan perbedaan apa yang ada di antara kamu manusia dan kami, monster. Pada saat itu, aku menemukan bahwa orang yang berteman baik denganmu sebenarnya adalah seorang gadis. Dan kalian berdua benar-benar menjadi kekasih. Aku memiliki perasaan masam di hatiku pada saat itu. Dan baru kemudian aku menyadari bahwa penampilan yang telah aku ambil
adalah bagaimana dia akan terlihat saat dia dewasa. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.